يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk bab atau pembahasan kitab di perut kitabnya, yaitu di bagian yang pertama dari kitab ini, di bab atau kitab hakikat ilmu, keutamaan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ini merupakan kajian perdana membahas tema di dalam kitab ini, bukan mukaddimah ya. Adapun mukaddimah telah lampau dan perlu anak klarifikasi atas kesalahan yang anak sebutkan ketika di pertemuan lampau, yaitu penulis kitab ini Ibnu Qudamah rahimahullah al-Hanbali, yang mana Ibnu Qudamah penulis kitab ini ternyata beda dengan Ibnu Qudamah penulis kitab Rawdatun Nadhir, Lum'atul I'tiqad, kemudian At-Tawabin, dan beberapa kitab Hanabilah seperti Al-Mughni, Al-Muqni', Umdatul Fiqh dan lainnya. Maka itu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lainnya, nah, itu namanya Abdullah. Adapun ini Najmuddin Ibnu Qudamah, beda lagi orangnya ya. Beliau populernya dikenal satu karya ini Mukhtasar Minhajul Qasidin. Adapun Ibnu Qudamah yang satunya lagi, maka itu Ibnu Qudamah yang lebih populer ya. Sehingga pada pertemuan lampau ketika Anda menjelaskan bahwasanya penulis kitab ini sama dengan penulis kitab Rawdatun Nadhir dan yang tadi Anda sebutkan kitab-kitabnya, maka itu khata', salah ya, bukan Ibnu Qudamah yang sama. Jadi Ibnu Qudamah itu ada beberapa ya, yang paling populernya yaitu Abdullah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang kitab-kitabnya masyhur. Ya, ini juga kitab masyhur, tetapi ini bukan Ibnu Qudamah yang tadi disebutkan. Ala kulli hal, itu klarifikasi ya. Kita menuju ke halaman 15 dari terjemahan yang kita sepakati dan yang ada dihibahkan dengannya, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin cetakan Darul Haq.
Ya, kitab Hakikat Ilmu, keutamaannya dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Kita akan membahas keutamaan ilmu dan belajar. Keutamaan dua hal, yaitu keutamaan ilmu secara keilmuan, secara ilmu zatnya, dan keutamaan perbuatan yang berkaitan dengan ilmu itu, yaitu mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, hal, apakah atau adakah di sini, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini zahirnya lafal atau kalimat ini kalimat istifham, bertanya, apakah sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Tetapi secara makna dan maksud ini bukanlah bertanya, melainkan pengingkaran terhadap siapapun yang menyamakan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ya, menyamakan derajatnya dan menyamakan konsekuensinya itu salah. Orang yang tahu tidak sama dengan orang yang tidak tahu dari segi derajat dan juga dari segi konsekuensi. Dari segi derajat, yaitu orang yang mengetahui memiliki ziyadah, tambahan derajat dibandingkan yang tidak mengetahui. Dan dari segi konsekuensi, orang yang mengetahui memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan yang tidak mengetahui. Yang mengetahui konsekuensinya adalah mengamalkan apa yang dia ketahui, sedangkan yang belum mengetahui tidak berkonsekuensi serupa. Yang mengetahui berkonsekuensi untuk mendakwah atau berdakwah dengan apa yang dia ketahui, sedangkan orang yang tidak mengetahui tidak berkonsekuensi semisal. Maka beda secara derajat dan beda secara konsekuensi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi istiwa di sini artinya adalah persamaan. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dan ini merupakan dalil naqli yang mengajak kita untuk menelurkan dalil aqli. Ya. Ini dalil naqli, yaitu dalil sam'i, dalil nas Al-Quran yang mengajak kita untuk berfikir. Nah, berfikir itu untuk mendapatkan natijah dan nilai berupa dalil aqli, yaitu dalil logika, dalil logis. Logisnya adalah orang yang mengetahui tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak mengetahui. Itu dalil aqli. Itu yang disebut dalil aqli, yaitu pengetahuan yang itu adalah suatu logika. Di sini ada isyarat bahwasanya kadangkala dalam beberapa konteks kita memerlukan dalil aqli, yaitu dalil logika. Secara logika, yang tidak berilmu tidak bisa disamakan dengan yang berilmu. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah taala yarfa' yaitu meninggalkan, meninggikan orang-orang yang beriman, minkum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Di sini ada dua sifat, ada wasfan, ada dua sifat atau sifatan, dua sifat yang Allah sebutkan, yang kalau sifat itu terwujud pada seseorang, maka Allah Ta'ala khabarkan, Allah tinggikan derajat dia di beberapa derajat. Sifat yang pertama sifat iman, sifat yang kedua sifat ilm. Ya, sifat iman dan sifat ilm. Nah, sekarang kita lihat lafalnya alladzina amanu, dan yang kedua alladzina utul ilma. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.
orang-orang yang beriman, dan yang kedua orang-orang yang diberi pengetahuan. Terjamakkan pada diri seseorang dua karakter tersebut, maka Allah angkat derajatnya dengan beberapa derajat. Dengan lafal alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ada perbedaan dengan lafal alladzina utul ilma. Ya, alladzina utul ilma, yaitu diberikan padanya ilmu. Di sini ada isyarat dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu itu diberi. Utu al-ilma, mereka ini utu, didatangkan kepada mereka ilmu, diberi ilmu. Ya, diberi ilmu. Bagaimana dengan iman dan ketakwaan? Apakah iman dan ketakwaan itu bukan suatu pemberian dari Allah? Jawabannya, iman dan ketakwaan itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga ilmu. Ya. Dalilnya adalah doa Nabi SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha. Datangkanlah kepada diri saya, kepada jiwa saya ketakwaannya. Berarti yang mendatangkan ketakwaan dan imanlah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi iman dan ketakwaan itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla, minnah, karunia dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Namun di ayat ini hanya Allah sebutkan walladzina utul ilma, yang disebutkan ada indikasi diberi oleh Allah Azza wa Jalla, itu ilmu pengetahuan saja. Ini supaya mengingatkan kepada kita semua orang beriman. Orang beriman banyak, namun tidak semua yang beriman dikategorikan utul ilma, diberikan ilmu secara mapan. Ya, beriman, tetapi keilmuannya mungkin berbeda, derajatnya rendah mungkin. Namun ada yang Allah berikan keilmuan derajat menengah atau tinggi, maka ini semua diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, utul ilma. Dan setelah Allah Ta'ala berikan kepada mereka ilmu, maka Allah angkat derajat mereka. Jadi kronologinya pertama iman dulu. Kemudian dari iman tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, dan karena menjama' ilmu dan menjama' iman dan ilmu, maka Allah tinggikan derajat mereka. Allah tinggikan derajat orang-orang yang berkarakter dua ini. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah ma baina ad-darajataini masiratu 500 'am. Para ulama memiliki derajat-derajat di atas orang-orang beriman dengan 700 derajat. Jadi ulama itu lebih tinggi dibandingkan keumuman orang beriman yang awam. Itu derajatnya 700 derajat, jauh banget ya jemaah. Dan jarak antara dua derajat perjalanan selama 500 tahun. Ya. Tapi ini lil ulama, untuk ulama yang memang takut pada Allah Azza wa Jalla. Kalau istilah ulama di sini bukan istilah ulama sekarang. Karena ulama sekarang itu orator. Ya, banyak yang berupa orator. Bahkan kadang provokator juga. Ya, jadi beda ya istilah ulama. Ya. Nah, jadi istilah ulama yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Tetapi perhatikan di sini, kalimat Ibnu Abbas ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ini kalimat yang luar biasa. Ulama memiliki derajat fauqal mu'minin, di atas umumnya orang mukminin awam, 700 derajat. Dan antara satu derajat ke berikutnya itu sepanjang 500 tahun perjalanan. Jauh banget dong. Berarti 500 tahun perjalanan kali 699. Ya, nggak usah dihitung itu berapa. Nggak nyampe-nyampe tahun perjalanan. Apakah pertama ini sebelum kita mengatakan apakah ini benar kalimatnya? Kalau misalnya ini ternisbatkan benar ke Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, maka tentu tidak mungkin seorang sahabat Nabi sekaliber Abdullah bin Abbas itu
berbicara tentang hal gaib. Ini termasuk hal gaib dari pahala dan dari derajat, kecuali pasti dengan ilmu yang terwariskan dari Rasulullah. Itu pertama. Namun kemudian kita cek dulu validitas kalimat ini. Buku-buku yang mengutip kalimat Ibnu Abbas ini, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajah, itu semua merujuk ke kitab Ihya Ulumuddin, semuanya. Kitab Ihya Ulumuddin asalnya kitab Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Semuanya merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, wafat 505 Hijriah. Dan Anda sempat melakukan riset kecil-kecilan yang enggak seberapa ya. Di kitab-kitab sanad, di kitab-kitab hadis bersanad tidak ditemukan riwayat ini. Minimal Anda belum pernah menemukannya, belum pernah mendapatkannya satu kalimat pun yang serupa dengan ini, dengan pendeknya dan dangkalnya pengetahuan Anda, dari kitab-kitab sunan. Sunan di sini maksudnya kitab-kitab bersanad dari kitab-kitab hadis. Ya. Termasuk dari asar-asar salaf. Wallahu a'lam. Kita perlu tahu lagi sanadnya. Sementara Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau bukanlah seorang yang dianggap berkompeten dalam masalah sanad terhadap asar. Beliau ada kompetennya di bidang lain dalam ilmu syariah terutama fiqih dan tazkiyatun nufus dan suluk atau zuhud ya. Tetapi dalam masalah sanad, beliau, sebagian ulama mengatakan beliau termasuk yang muqassir dalam masalah ini. Muqassir itu orang yang kurang berkompeten dan tidak sedikit terjadi kesalahan padanya dalam masalah sanad hadis dan masalah sanad asar, riwayat-riwayat. Maka ketika kita dapatkan ini hanya semua merujuk kepada Ihya Ulumuddin, dan Ihya Ulumuddin itu bukanlah kitab yang riwayat-riwayatnya bersanad, melainkan riwayat-riwayat maqtu'ah yang memang langsung dari Nabi, atau langsung disebut qala Nabi SAW atau qala Sufyan, qala Ibnu Abbas, kayak gitu, tanpa adanya rujukan sanad. Maka kita kita katakan bukan berkat Ibnu Abbas berkata, tetapi perkataan ini disandarkan kepada Ibnu Abbas. Ya. Memang para ulama ahli hadis ketika melihat asar salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an dan juga berkaitan dengan zuhud, itu mereka melonggarkan kritik sanad. Berbeda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka naqidun, mereka betul-betul kritis terhadap sanad-sanad hadis Nabi SAW, karena Nabi SAW mengatakan berdusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang dari kalian, yaitu beda. Karena sunnah secara zat hujjah, sedangkan perkataan salaf secara zat tidak lazim menjadi hujjah kecuali menguatkan apa yang memang sudah menjadi sunnah Nabi atau ijma' ulama. Maka di sini ikhwan, akhwatnya ada nggak sih sebenarnya? Oh, ada. Tapi benar ada orangnya atau cuman ada tempatnya? Ada orangnya, taib. Ya, ikhwan dan akhwat, ya. Dari ana sebutkan, ana tag juga, ada mention juga akhwatnya gitu, biar terasa bahwa kita tuh bersama di kajian ini gitu, ya. Tapi sampai mana tadi ana ngomong? Sampai akhwat. Enggak, sebelum akhwat. Iya, perkataan salaf secara zat bukan hujjah, kecuali mungkin sebagian ulama ada yang mengatakan yaitu khulafaur rasyidin, perkataannya adalah hujjah dengan dalil Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Maka sebagian ulama mengatakan ijtihadnya khalifah yang 4 itu adalah hujjah semua. Ala kulli hal Ibnu Abbas bukan termasuk khalifah rasyid. Ya. Dan beliau termasuk ulama yang
Rasulullah SAW doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, tentang tafsir. Dan ulama ahli hadis mereka memang melonggarkan kritik mereka terhadap sanad untuk asar-asar yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan juga zuhud. Ya. Namun kemudian juga perlu ditekankan bahwasanya untuk masalah-masalah ghaibiyat dan sam'iyat, ya ada istilah namanya ghaibiyat dan sam'iyat. Ghaibiyat itu sesuatu yang sifatnya gaib. Ya. Sam'iyat yaitu ini as-sam'iyat istilah mutakallimin ya. Yaitu artinya tentang masalah-masalah ma'ad, yaitu hari kiamat, pahala, dosa, ganjaran, keadaan di surga, keadaan di neraka, ini semua disebut sebagai sam'iyat oleh para mutakallimin, ahli kalam. Nah, untuk hal-hal seperti ini sebagian ahli hadis mengencangkan ikat pinggang mereka dalam masalah kritik sanad. Kenapa? Karena masalah ghaibiyat dan sam'iyat itu kalau disebutkan oleh sahabat Nabi, maka secara husnuzan para ulama akan mengatakan, oh ini dari Rasulullah SAW. Faham gak? Gak mungkin sahabat ini mengatakan sesuatu tentang hal gaib, melainkan nggak mungkin ngarang, dan nggak mungkin dapat wahyu dari Allah, melainkan pasti dari Nabi SAW. Faham nggak sini ikhwan? Sehingga athar-athar yang mauquf kepada sahabat, yang ternisbatkan dengan ucapan sahabat, kalau itu berkaitan hal gaib, berkaitan dengan akhirat, kebaghamaannya, maka mereka mengatakan hadis ini mauquf secara lafal, marfu' secara makna. Faham maksudnya enggak? Mauquf secara lafal yaitu secara lafal ternisbatkan kepada sahabat, tapi secara makna dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena ini hal gaib. Enggak mungkin Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas mengatakan sesuatu yang gaib tanpa wahyu. Pasti ini dari Rasulullah, bukan karena dapat wahyu langsung. Maka untuk yang seperti ini diperlukan pengencangan ikat pinggang agar tidak ngelos. Ya. Ya, Abdullah bin Abbas di sini mengatakan ulama darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah ma baina darajataini masiratu 500 am. Para ulama memiliki derajat-derajat di atas orang beriman dengan 700 derajat. Jarak antara 2 derajat saja itu 500 tahun perjalanan. Kira-kira ini sesuatu yang gaib, bukan hal gaib ya? Sangat gaib. How does he know? Gitu kalau bahasa jakselnya kayak gitu, ya. Iya. How does he know? Which is he is sahabi gitu kan? Ya, enggak gaul ya kelihatannya. Ya padahal enggak tahu artinya apaan ya. Bagaimana Ibnu Abbas bisa tahu jarak antara dua ini 500 tahun perjalanan? Begitu juga Abdullah bin Mas'ud ketika mengutarakan tentang sab'a samawat, 7 lapis langit. Kata Abdullah bin Mas'ud, di antara 2 lapis langit saja itu jauhnya sejauh jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. 500 tahun tempuhan perjalanan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud dalam asar beliau berkaitan dengan sab'a samawat, 7 lapis langit. Ini gaib gak? Ya tentu ini gaib. Maka asar-asar seperti ini secara lafal dinisbatkan kepada sahabat, namun secara makna maka kita katakan ini dari Rasulullah SAW sebagai bentuk husnuzon kita kepada sahabat yang tidak mungkin ngarang dan tidak mungkin merasa dapat wahyu untuk hal-hal gaib seperti ini. Bagaimana kalau misalnya asar tersebut diucapkan oleh sahabat, oleh tabi'in, Al-Hasan Al-Basri? Apakah bisa menjadi dalil? Tidak. Tidak menjadi dalil. Kita lihat sanadnya. Kalau benar sanadnya dari Hasan Al-Basri, beliau berkata begini, itu pun tidak langsung secara zat kita telan mentah-mentah
Kenapa? Karena perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan siapapun ulama rabbaniyin bahkan kalian tabi'in yang mengatakan sesuatu yang gaib tidak langsung serta-merta kita imani sebagai iman terhadap hal yang gaib. Ya mungkin didapat dari sahabat, tapi kan kita perlu tahu validitasnya. Ya. Taib. Jadi kalimat ini ternyata ujung-ujungnya dari Ihya Ulumuddin dan ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Maka apakah kita telan 100%? Enggak. Bukan karena kita tidak menghormati Ibnu Abbas. Bukan juga karena kita memang merendahkan Al-Ghazali rahimahullah. Bukan. Tetapi karena memang beginilah track ilmiah seperti ini gitu loh. Ahlussunnah seperti ini gitu. Ya. Sekarang kalau antum percaya sama ana orang soleh misalnya, ana bilang itu di pohon bambu itu ada genderuwo 2 pieces. Ya. Gimana? Antum percaya nggak? Ana soleh loh. Wali. Coba. Nggak percaya kan? Kenapa? Gaib, hal yang gaib. Kalau Anda bilang itu di pohon bambu itu ada 2 genderuwo, Anda nggak percaya saat antum benar. Iya. Tapi kalau misalnya Anda beneran, Anda ngelihat di pohon bambu itu ada penampakan 2 genderuwo, antum percaya nggak? Tergantung nggak, genderuwo nggak tergantung dia. Iya. Antum percaya bahwasanya ana melihat penampakan genderuwo itu? Ya udah sampai situ aja, tawakuf sampai situ. Karena ana jujur misal bagi antum, ya udah sampai situ. Sama kayak misalnya ada seseorang mengisahkan perjalanan rohani, bukan perjalanan rohani ya, perjalanan roh dia, kecelakaan dan dia mati suri. Tahu mati suri jemaah? Mati suri itu mati secara suri. Suri dari kata surah. Maut suri, yaitu suri itu sifat untuk kematian. Surah. Gambarannya kematian. Zahirnya kelihatan mati, tapi aslinya dia belum mati, belum waktunya mati. Itu mati suri namanya. Makanya ada timun suri. Kelihatannya kayak timun, padahal gambarnya doang kayak timun. Aslinya apa? Belewah. Apa sih namanya timun suri itu? Yang biasa kalau Ramadan kan sore-sore banyak tuh timun suri itu. Iya. Nah, itu sebenarnya bukan timun gitu kan. Gambarnya kayak timun, tapi hakikatnya enggak. Seperti mati suri. Ada orang mati suri. Kemudian setelah dia siuman atau sadar, dia mengisahkan rihlah ruhnya. Bosnya dia ditanya, dia mulai ada makhluk menanya kepada dia, siapa Tuhanmu? Kemudian dia diperlihatkan neraka, dia diperlihatkan surga. Antum percaya nggak dia melihat itu? Nah ini, ayo pahami baik-baik ini. Percaya nggak antum dia melihat itu, menyaksikan itu? Maksudnya menyaksikan itu ketika dia mati suri, dia menyaksikan itu. Percaya nggak antum? Dan dia orang jujur. Percaya? Percaya bahwa dia melihat itu. Tetapi untuk memvonis bahwa itulah azab neraka, itu azab kubur, itulah nikmat kubur, itulah seperti itulah itu kita berhenti. Karena apa? Kita hanya percaya di kisah dia melihat itu, tapi kita tidak percaya di bagian gaibnya, itu kita serahkan kepada Allah. Begitu yang benar. Paham nggak? Ada orang penggali kubur, baru kemarin nih dikubur nih. Kemudian ternyata udah ada asap udah hangus busuk ya. Terus orang itu cerita, "Pak, tadi saya gali kubur, udah busuk, udah hangus itu mayatnya, Pak." Wah, kena azab kubur kayak dia tuh. Nah, yang kita percaya yang mana? Yang kita percaya dia melihat orang itu, mayat itu udah gosong. Itu percaya kita. Karena dia orang jujur. Tapi untuk memvonis bahwa dia sedang mendapatkan azab kubur, enggak. Itu bedanya. Enggak, kita enggak mau percaya. Kita bukan enggak percaya ada azab kubur, bukan. Kita enggak bisa memvonis seseorang yang secara gaib di alam barzakhnya dia sedang diapa-apain, kita enggak tahu. Walaupun zahirnya di alam dunia itu seolah-olah dia dapat azab karena zahir saja, tapi kan alam barzakh itu kan gaib bagi kita. Maka kita tawakuf. Itu bedanya, ikhwan. Itu bedanya. Maka kalau misalnya ada
orang indigo bilang dan jumhur indigo itu kadzab. Jika mereka mungkin ijma' mereka adalah kadzab, mereka dajjalun ya. Jumhurnya lah ya, sebagiannya enggak kadzab, sebagiannya qadarullah ya, memang Allah uji dengan itu. Nah, dia bilang, "Afwan ana ngelihat ini gitu." Antum kemudian percaya enggak? Ada tafsil di sini untuk ini kok kita ngomongin ini ya, tapi enggak apa-apa lah. Ini ada ini manhaj juga ikhwan. Ada tafsil, ada rincian. Ketika antum tahu dia indigo dan dia memang suka mengklaim bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu, maka dia bukan indigo biasa, melainkan dia masuk ke dalam arraf. Arraf itu bahasa kitanya dukun, peramal dan seterusnya. Arraf adalah orang yang mengklaim bisa melihat hal yang gaib. Maka kita percaya dengan ucapannya itu sama dengan percaya dengan dukun. Man ata arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf, orang yang mengklaim bisa melihat hal-hal gaib atau mengetahui hal-hal gaib, kemudian dia bertanya padanya, dia percaya apa yang dia katakan, maka dia kufur kepada apa yang diucapkan, apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang indigo ini memang antum tahu dia suka mengklaim hal-hal gaib, maka haram untuk mempercayainya, sedikit pun haram mempercayai dalam masalah ini. Ya. Percaya dalam masalah gaib ya. Adapun mempercayai dalam masalah hal-hal yang sifatnya normal biasa enggak masalah. Misalnya orang ini dia bilang, "Afwan ana habis BAB tadi," misalnya. Ya antum percaya aja lah, kalau itu enggak ada urusan dengan keindigoan ini. Tapi kalau misalnya indigo ini dia enggak pernah mengklaim melihat hal gaib, enggak pernah mengklaim begitu, dan dia juga berusaha menghindar, tapi ketika itu peristiwa itu dia melihat bener deh ana ngelihat sesuatu di sana. Maka kalau memang dia tidak pernah mengklaim yaitu saya bisa melihat dan seterusnya, maka antum boleh percaya dia melihat itu. Tapi untuk merasa yakin bahwasanya bentuk setannya seperti itu, antum tawakuf. Ya. Antum tawakuf. Ya. Misal di pohon asem ada dasaran putih, baju panjang, dasaran putih, rambut panjang, hitam, muka hancur. Setan itu. Kata setannya, "Iya mah, saya setan," katanya. Taib. Antum ngeliat gak itu? Lihat. Zahir dunia, zahir ini. Antum cerita ke ikhwan, "Tadi ada ngeliat setan lo bro di atas." "Oh iya, percaya, udah kelas." Taib itu. Tapi untuk memvonis bahwa saya bentuk aslinya adalah kayak gitu, tawakuf enggak. Kita enggak katakan iya, enggak katakan tidak, karena kita enggak tahu dia bentuk aslinya kayak gimana. Ya begitu, ya. Dalam masalah kritik seperti ini pun perlu ya jemaah sekalian, kritis ya. Ada manhajnya tersendiri. Baik, kita menuju ke halaman berikutnya, dan Allah Ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Lafal innama ini kata para ulama ahli balaghah dan usul fiqh. Innama di sini yufidul hasr, yaitu memberikan faedah pembatasan. Bahwasanya pihak dari hamba-hamba Allah yang takut pada Allah itu terbatas hanya pada ulama. Hanya pada ulama. Inilah istilah syar'i untuk ulama atau alim. Jadi istilah syar'i untuk orang berilmu itu ada beberapa hal. Satu, alim, jamaknya adalah ulama. Ya, jamaknya ulama. Kedua, ahlu dzikr. Ketiga, ahlul ilm. Ya, itu istilah syar'i untuk orang yang berilmu. Ya, alim disebut alim karena dia yakhshallah, takut pada Allah. Yakhshallah, khasyah, memiliki khasyah. Ahlu dzikir, ahli ilmu, ulama ilmu, orang berilmu disebut ahlu dzikir. Kenapa? Karena ilmu itu membuat dia ingat sama Allah. Maka ahlu dzikir.
Adapun orang berilmu dan ilmu itu tidak membuat dia ingat sama Allah, maka ini tidak pantas disebut ahlu dzikir. Taib. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau terhadap surat Fatir ini, wa qad farraqa al-ulama rahimahumullah bainal khaufi wal khasyah biwujuh. Para ulama telah membedakan antara khauf dengan khasyah di beberapa sisi. Khauf itu takut, khasyah itu takut. Sama-sama takut artinya. Tetapi khauf dan khasyah memiliki perbedaan. Yaitu khasyah takunu makrunatan bi'ilmin. Khasyah itu bersanding dengan ilmu. Bersanding dengan ilmu. Dan yang kedua, khasyah itu takunu min 'azamatil makhsyyi. Khasyah itu bersamaan dengan keagungan pihak yang ditakuti. Dua hal. Satu dari segi ilmu orang yang takut, dan yang kedua dari segi keagungan pihak yang ditakuti. Maka itu terjadilah khasyah. Bismillah. Jadi khauf itu seluruh jenis takut masuk dalam khauf. Tapi khasyah itu adalah rasa takut yang tingkatannya berbeda dengan keumuman khauf, walaupun termasuk khauf juga. Karena khasyah itu dibangun di atas dua asas atau dua sebab. Satu, sebab pertama tadi apa? Ilmu, ya. Oleh siapa? Oleh siapa ilmunya ini? Oleh orang yang takut. Orang yang takut ini punya ilmu tentang pihak yang ditakuti. Dan yang kedua, keagungan pihak yang ditakuti. Itu baru terwujud khasyah. Maka ketika antum takut pada suatu pihak yang memiliki jabatan dan antum tahu akan keagungan, kebesaran jabatannya dan juga besarnya vonis hukuman kalau dia ngehukum, maka ini bisa masuk ke dalam khasyah. Ya, begitu ya. Bisa masuk ke dalam khasyah. Nah, tapi khasyah termasuk dalam khauf. Tapi khauf yang secara umum, khauf secara umum itu rasa takut secara umum. Walaupun rasa takut itu tidak berdasarkan pengetahuan. Contoh, antum jalan tiba-tiba ada suara kresek-kresek, antum ketakutan. Ini khauf atau khasyah? Khauf. Taib. Yang kedua, antum tahu, antum masuk ke dalam rumah, ya, ketemu istri, bini yang bawelnya masya Allah, ya, masuk, kemudian tercium dari baju antum parfum yang manis, ya, parfum yang manis. Kemudian antum ketakutan ketika istri antum bau parfum siapa nih, Bas? Dari mana nih? Dari rumah siapa nih? Ya kan, marah-marah, kemudian antum ketakutan. Ini masuk dalam khauf atau khasyah? Hah? Istri marah habis itu. Mau piring apa garpu, Mas? Gitu. Ayo. Masuk dalam khauf atau khasyah ini, jemaah? Ini masuk ke dalam kebahlulan. Iya. Iya. Suami yang bahlul, ya. Anaknya dia klarifikasi. Ini tadi saya dapat parfum dari ini, bukan dari mana-mana, dikiranya dari rumah perempuan lain mungkin, kata saya. Iya. Maka kalau dia takut kemudian padahal dia enggak salah, maka ini bahlul namanya. Bodoh. Melainkan dia harus menjelaskan
supaya tidak terjadi suudzon dan persangkaan buruk. Iya, lagi pula yang kedua, asas kedua tidak terwujud sebagai khosyah. Yaitu apa? Enggak perlu diagungkan, istri. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Laki-laki itu harusnya menjadi qawam, pemimpin, bukan malah pemimpin yang takut pada bawahannya, enggak. Enggak mungkin kan kalau misalnya ada, maaf nih, enggak melecehkan pekerjaan, office boy misalnya. Ya, office boy lagi nyapu atau lagi ngepel. Manajer lewat. Manajer langsung ngeblungkuk, "Misi Mas." Lah kan kebalik ini. Ngeblungkuk kemudian, "Misi Mas." Cepetan apa jalan, kata OB-nya. Kebalik gak kira-kira? Kebalik. Terus manajernya khawatir gara-gara dia gak sopan sama OB, manajer bakal diturunin derajatnya. Kan gak mungkin, ini gak masuk. The khauf juga kurang tepat karena gak layak. Dan khosyah apalagi gak masuk kriteria. Nah sekarang yang takut pada Allah dari segi khosyah cuman orang-orang yang ulama. Maka kalau definisi syar'i ulama itu siapa? Ada definisi syar'i, dua macam definisi syar'i berkaitan dengan maksud dari ulama. Yang pertama dari segi kalbunya. Dari segi kalbunya. Yang kedua dari segi ilmunya. Taib. Definisi ulama dari segi kalbu, ini definisinya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapakah ulama itu menurut syariat? Ulama menurut syariat adalah orang-orang yang takut kepada Allah walaupun ilmunya hanya sekian gitu, nggak seberapa. Tapi dengan ilmunya itu membuat dia takut sama Allah. Maka ini ulama dari segi definisi ini. Taib. Ulama dari segi definisi kedua yaitu diikat dengan masalah keilmuan. Ya, bukan diikat dari masalah kalbunya. Nah, ulama definisi kedua ini adalah orang-orang yang memiliki kecukupan ilmu untuk diamalkan dan didakwahi. Memiliki kecukupan ilmu untuk diamalkan dan didakwahi. Ini ulama dalam definisi kaitannya dengan ilmu. Kalau definisi kaitan ulama dengan hati, maka diikat dengan rasa takutnya dia kepada Allah karena mengetahui Allah Ta'ala dan karena mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla. Oke. Gitu ya. Adapun kalau definisi umumnya masyarakat Indonesia, ulama ya, antum tahu sendiri ulama ya semau mereka, maunya apa ulama? Iya. Ulama adalah apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita gitu. Kalau misalnya dia udah koalisinya beda sama kita, maka bukan ulama. Iya. Ya. Kalau dia pro rezim, dia bukan ulama. Pokoknya ulama yang anti rezim itu baru ulama gitu. Ya. Enggak, ini definisi yang sesuai hawa nafsu. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau kita mengupas lebih dalam tentang ayat ini dan athar-athar berkaitan dengan ayat ini, kita akan dapatkan materi tazkiyatun nufus yang sangat luar biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dengan syaratnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengilmui apa yang aku ilmui, kata Rasulullah, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini ulama. Nah, ini ulama nih. Kenapa di sini? Karena sedikit ketawa dan banyak menangis. Ketawa boleh, tapi jangan isi hidup ketawa mulu. Ya, apalagi jadi pelawak. Itu menunjukkan bukan ulama itu. Berposisi menjadi pelawak menunjukkan dia tidak takut sama Allah. Walaupun alasannya kita nyari pahala kan, sama nyari duit nyari pahala supaya bisa menghibur orang. Kan memasukkan kebahagiaan di hati orang itu kan sedekah, kata mereka. Itu subhatnya pelawak itu. Nah, jadi ketawa sedikit dan banyak menangis. Tapi dalam konteks apa? Dalam konteks mengetahui tentang Allah. Kalau sedikit ketawa dan banyak menangis karena emang lagi sakit, ya itu beda, ya.
Itu emang nasib ya. Tapi kalau misalnya sedikit ketawa dan banyak menangis karena takut sama Allah, karena tahu ilmu tentang Allah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ini yang namanya ulama. Lau ta'lamuna ma'a'lam. Seandainya kalian mengilmui apa yang aku ilmui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan dalam riwayat lain, kalian akan menghindari atau tidak selera lagi dengan ranjang-ranjang. Paham maksudnya? Wanita-wanita. Seandainya kalian melihat apa yang Rasulullah SAW lihat, iya, dan merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla, kita tidak melihat buruknya azab kubur, azab neraka saat ini. Tetapi ya di sisi lain kita juga harus waspada akan itu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tabari dengan sanadnya, Ibnu Abbas ketika membaca ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama, beliau mengatakan alladzina ya'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir. Ulama adalah orang-orang yang mengilmui bahwasanya Allah Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Itu ulama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bil ightirari jahla. Cukuplah rasa takut khasyah itu sebagai suatu ilmu, dan cukuplah keterperdayaan itu sebagai kebodohan. Ya, cukuplah khasyah itu sebagai ilmu, dan cukuplah keterperdayaan sebagai kebodohan. Apa maksudnya, ikhwan? Apa maksudnya? Al-ightirar atau ghurur, keterperdayaan, itu biasanya pada orang yang memiliki sesuatu. Orang yang memiliki sesuatu, dia terperdaya dengannya. Baik dia memiliki amalan, baik dia memiliki harta, kemampuan, dia terperdaya dengan itu semua. Maka cukuplah suatu kejahilan ketika engkau terperdaya dengan apa yang engkau punya. Misalnya seseorang punya ilmu, dia merasa ilmu sudah banyak, sehingga udah nggak perlu apa-apa lagi. Maka dia terperdaya dengan ilmunya, dan itu adalah suatu kejahilan, suatu kebodohan. Maka disandingkan di sini oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya cukuplah khasyah, rasa takut itu suatu ilmu, dan cukuplah dia terpedaya dengan apa yang dia miliki sebagai suatu kejahilan. Berarti di sini barometer khasyah itu bukan di banyaknya ilmu yang dimiliki. Ini juga menunjukkan bahwasanya barometer seseorang disebut ulama secara manhaj Qur'ani tadi bukanlah di masalah banyaknya ilmu yang dia punya, di senioritas dia berguru sama ustadz atau syekh tertentu, bukan itu. Bukan itu. Melainkan kata Abdullah bin Mas'ud di jalur lainnya mengatakan, laisal ilmu min kathratil hadis. Bukanlah suatu ilmu, bukanlah disebut suatu ilmu yang mapan dengan sebab banyaknya riwayat hadis. Maksudnya banyaknya meriwayatkan hadis, banyaknya ilmu. Walakinnal ilma minal khasyah. Melainkan ilmu itu terwujud dari, bisa disebut ilmu, berilmu jika dia rasa takutnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat lafalnya innama yakhshallaha, maf'ul bih, objek. Min ibadihi al-ulama'u, subjek. Subjek yaitu pelaku rasa takut. Yang takut siapa di sini? Allah atau ulama? Ulama. Yang takut adalah ulama. Tetapi ada beberapa kitab tafsir seperti tafsir Az-Zamakhsyari, Al-Mu'tazili, dan tafsir An-Nasafi. Kalau salah An-Nasafi, kalau salah dia mazhabnya Maturidi kalau tidak salah. Secara mazhab fiqih ini beliau ini Hanafi mazhabnya. Ya. Dalam tafsir-tafsir tersebut disebutkan beberapa qiraat syadzah. Qiraat syadzah di luar dari qiraah asyrah. Di luar dari qiraah yang 10. Qiraah yang syadzah yaitu bacaan lafalan Al-Qur'an yang
syadzah yang tidak dibaca, tidak terpakai, tidak untuk dibaca, melainkan bisa dipakai sebagai hujjah lughawiyah, bahasa saja. Yang dinisbatkan qiraat tersebut kepada Imam Abu Hanifah. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikhnya telah menjelaskan akan hal tersebut, juga Imam Zahabi dalam kitab Tabaqat Al-Qurra, dan juga Ibnul Jazari dalam kitab At-Tabaqat, bahwasanya qiraat, ada qiraat yaitu innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a, sesungguhnya Allah itu takut kepada hamba-hambanya yang ulama. Itu makna dari qiraat tersebut, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Dan para ulama ahli qiraah dan ulama tarikh seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Zahabi, ulama hadis semua ini, mereka menyebutkan bahwasanya orang yang memalsukan qiraat ini, yang menaruh atau mempopulerkan, mempionirkan qiraat ini adalah Muhammad bin Ja'far Al-Khuzai yang wafat pada tahun 407 ya. Baru terwujud qiraat seperti ini. Dan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Mizan, ya, Al-Mizan, Mizanul I'tidal, dalam menerjemahkan atau membuat biografi Muhammad bin Ja'far Al-Khuzai, beliau mengatakan bahwasanya Muhammad bin Ja'far Al-Khuzai ini menulis sebuah kitab yang mana isinya adalah qiraatnya Imam Abu Hanifah. Ya, begini qiraatnya Imam Abu Hanifah terhadap Al-Quran. Dan di antaranya surat Fatir ayat 28, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Maka Al-Imam Ad-Daraqutni kemudian menyebutkan bahwasanya riwayat seperti ini, riwayat qiraat yang innama yakhshallahu min ibadihil ulama, ini maudhu', palsu, tidak ada asalnya. Ya, tidak ada asalnya. Jadi artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala takut terhadap hamba-hambanya yang ulama. Ini bagaimana coba? Ya. Maka kalau memang ini adalah suatu qiraat yang maudhu'ah, yang palsu, yang tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh dibaca dengannya, maka buat apa kemudian membela-bela pemaknaan terhadap qiraat seperti ini? Seperti yang dilakukan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya. Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya menyebutkan beberapa hadis dhaifah dan maudhu'ah terhadap hadis-hadis fadailus suwar, fadilah surat, dan juga mengutip ayat qiraat seperti ini dan kemudian membela maknanya bahwasanya memang Allah Ta'ala Allah Ta'ala bisa saja takut kepada hambanya yang merupakan ulama. Dibela oleh Az-Zamakhsyari qiraat seperti ini, dibenarkan maknanya gitu loh. Ya, Masya Allah. Kira-kira secara logika itu bagaimana ya kawan? Apakah Allah takut kepada hamba yang ulama? Enggak mungkin. Ulama lah yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak takut kepada siapapun. Allah tidak merasa terpaksa untuk memberikan apapun kepada siapapun. Ya, Anda membaca faedah ini juga tentang adanya qiraat syadzah, innama yakhshallahu min ibadil ulama, itu kisaran tahun 2013 sih. Ya, hampir 10 tahun lalu, dari kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah. Baik, kita lanjut sedikit. Ini sampai ada tanya jawab ini. Sampai jam berapa kita kajian? 6:30. Beneran ini. Karena beberapa dari ikhwah kayaknya pengen, bukan pengen lebih, pengen sekarang udah selesai gitu ya. Gak apa-apa lah 6:30 ikhwan ya. Soalnya Anda juga datang dari jauh loh, Anda liatin 2 provinsi. Iya beneran, Anda dari Bekasi sama teman-teman, Jawa Barat, Jakarta, ini udah provinsi Banten. Udah gitu dari Bekasi, Antum tahu kan galaksi seperti apa Bekasi itu kan, jauh ya.
Ya. Dalam as-sahihain dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka dia akan menjadikan orang itu memahami agama. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau ada kitab namanya Miftah Daris Sa'adah. Dan seperti biasa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kitab-kitabnya itu kitab yang menonjol dan berbeda dengan lainnya. Ya. Di antara karakteristik kitab, di antara keutamaan kitab Miftah Daris Sa'adah, yaitu satu jilid pertama itu mengupas tentang fadilah ilmu dan ulama dan ta'allum, belajar. Itu sangat penting. Ya. Dan jilid kedua dan ketiga itu membahas tentang sains, kedokteran dan semisalnya. Maka kalau misalnya antum mau lihat Ibnu Qayyim berbicara tentang sains, tentang tabi'ah, alam semesta, biologi dan juga tentang kedokteran, itu bisa dilihat di kitab Miftah Daris Sa'adah dan di beberapa tema di kitab Zadul Ma'ad. Ya, di dua kitab itu. Seperti Tib An-Nabawi, kitab Tib Nawawi itu asli dalam Zadul Ma'ad. Lalu kadang-kadang dipisahkan menjadi satu buku tersendiri. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah mengatakan, kalau Rasulullah berkata barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikannya memahami agama, maka mafhum mukhalafahnya adalah, pemahaman terbaliknya adalah, siapa yang Allah Ta'ala tidak jadikan dia faham agama, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan pada orang itu. Jadi kalau orang itu sampai tua enggak paham agama, enggak ngerti harus ngapain dalam beragama, maka berarti orang ini tidak Allah inginkan kebaikan baginya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebenarnya kalau ada mbah-mbah hijrah, maksud hijrah di sini dia ke sunnah di usia tua, itu bersyukur banget. Mungkin di masa mudanya dulu ada sedekah yang dilakukan sehingga Allah Ta'ala berikan hidayah padanya. Mungkin dia dulu bakti sama orang tua sehingga orang tuanya mendoakan istiqomah buat anaknya, dan ketika tua akhirnya anaknya menuju sunnah. Karena ada beberapa orang dan banyak sekali mbah-mbah itu tidak direzekikan menuju ke sunnah. Bahkan ada yang justru makin terjerumus. Ya. Karena mungkin mereka crazy rich lah, ya. Atau memang crazy beneran lah, ya gitu kan. Maka kemudian tidak dapat hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Dari Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW pernah diberi tahu tentang dua orang, yaitu abid dan alim dan alim. Abid dan alim. Maka beliau bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamanku atas orang terendah di antara kalian. Ka fadli 'ala adnakum. Jadi jauh tingkatannya. Kemudian Rasulullah berkata, innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, hingga semut dalam lubangnya, bahkan ikan berselawat kepada orang yang mengajarkan, mereka semua, bahkan ikan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Al-hut, hut itu imam makna ikan besar, imam maknanya umumnya ikan. Bagaimana mereka berselawat? Ini mungkin akan menjadi ejekan bagi orang-orang yang anti dengan hadis Nabi SAW, bagi orang yang sok logik, ya, atau orang kafir. Ya, tapi kita orang Muslim, mukmin, ahlus sunnah wal jamaah, kita mengimani apa yang Rasulullah SAW wartakan. Pertanyaannya sekarang, ikhwan, apakah ketika antum membaca hadis seperti ini sampai semut, ikan berselawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan dengan ilmunya, apakah di sini ada pertentangan antara logika antum dengan nas?
Adakah pertentangan antara akli dengan nakli, akal dengan nakal? Ini pertanyaan ke antum. Antum jawab fadhol. Sebelum antum nanya ke anak kalau ada pertanyaan. Ayo. Anda tunggu sampai jam 6:30. Ada. Seakan-akan ada. Ada 3 pendapat pada sini. Ada yang mengatakan ada pertentangan, ada yang mengatakan tidak ada, dan ada seakan-akan ada. Ada yang keempat mungkin seakan-akan tidak ada pertentangan. Jawaban yang paling indah memang wallahu a'lam bishawab memang. Ya, tetapi ya enggak memberikan opsi itu. Begini, mari kita sekarang mulai tanamkan di prinsip kita bahwasanya tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antara akal dengan dalil. Coba dari situ kita mindsetkan gitu deh. Kalau dari awal kita sudah mindsetkan itu, insya Allah kedepannya ketemu bahwa saya emang benar sih, nggak ada pertentangan. Bagaimana kok bisa tidak pertentangan? Karena kan kita nggak pernah melihat semut selawatan. Memang nggak pernah. Dan kalau dibayang semut selawatan sesuatu yang ya aneh dan lucu bagi kita, gimana semut selawatan? Nggak masuk akal gitu kata kita. Katakan tidak masuk akal dengan logis itu harus dibedakan. Antum mengatakan tidak masuk akal, kenapa? Karena antum membangun dari awal ketidakpercayaan bahwasanya itu bisa terjadi. Paham gak? Kita perlu bedakan dengan kalimat tidak masuk akal dengan kalimat tidak logis. Tidak masuk akal. Kalimat tidak masuk akal artinya kan tidak masuk ke akal kita. Karena bayangan akal kita itu hanyalah apa yang terpelajari di kehidupan kita secara zahir seperti ini. Sekarang anak tanya ke antum, surga itu di atas langit sana 7. Mungkin gak seseorang masuk surga? Kalau antum dari awal mengatakan dalil ini bisa bertentangan dengan akal, antum bilang gak masuk akal seseorang masuk surga. Kenapa? Surga terlalu jauh lah. Orang saya naik Monas saya belum pernah, gak nyampe-nyampe, apalagi jauh ke surga sana. Tapi kan dalil mengatakan bahwa saya orang yang beriman sama Rasulullah masuk surga. Lah gimana caranya? Nah, caranya itu kita belum tahu. Nanti juga Allah Ta'ala mudahkan ke sana. Selesai nggak urusan? Selesai. Kita serahkan tata caranya. Iya. Dan itu adalah yang paling logisnya logika. Kalau dibilang tidak masuk akal, betul tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak masuk akal di sini, akal kita terbatas pada Villa Cinere Mas. Ini apa sih namanya? Villa. Iya. Atau akal duniawi kita gitu loh. Maka akli dengan tidak masuk akal berbeda. Seluruh dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah semuanya logis. Meskipun antum mengklaim enggak masuk ke akal. Karena klaim enggak masuk ke akal itu karena menunjukkan lemahnya akal kita. Sebenarnya akal kita bisa menerimanya. Ya. Oke. Dengan apa? Dengan iman dan husnudzon pada Allah. Dengan iman. Coba sekarang, anda tanya kepada antum, semut mendoakan orang berilmu. Kebayang? Oke, bayangin, semut lagi mendoakan orang berilmu. Oke. Nabi SAW pernah bilang, dulu sebelum aku diutus, ada batu, aku masih ingat batu yang pernah sampaikan salam kepadaku. Dan aku masih ingat sampai sekarang batu itu. Batu nyampein salam, assalamualaikum gitu. Oke. Antum percaya nggak itu? Percaya. Wajib percaya. Wajib. Ketika antum berusaha percaya itu,
muqaddimah antum bagaimana sampai antum percaya? Gitu loh. Gini, ketika kita dihadapkan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan logika duniawi kecil kita ini, antum mulai dari mana? Nah, kalau antum mulai dari memikirkan bagaimananya dengan logika antum, banyak dalil yang antum nanti akan tolak. Tapi kalau antum mulai dengan sami'na wa ta'na, dengan ini dari Allah, ini pasti benar, ini dari Rasulullah, ini pasti benar, dan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maka itu pasti ikut itu akal. Jadi harusnya akal lah yang mengikuti alur dalil, bukan dalil yang kemudian dimizankan oleh akal, kemudian memvonis, akal memvonis, oh ini dalilnya kurang tepat karena ini, oh ini gini-gini, enggak. Tapi ikut aja dalil dulu. Ikut aja dalilnya lebih terlalu. Dari situ aja dulu. Ya. Makanya dari awal misalnya ada hadis lain tentang apa? Azab kubur. Orang dikubur kok bisa diazab gitu. Antum kemudian logikakan, belum percaya dulu, tapi logikakan. Nanti lama-lama enggak percaya. Kenapa? Karena logika kita terbatas pada apa yang telah terscan di mata kita, di pendengaran kita selama hidup dari usia 1 tahun sampai sekarang. Yang mana di usia ini kita belum pernah menyaksikan azab kubur. Logika kita baru sampai sesempit itu. Maka kalau kita pakai logika yang belum punya pengalaman di azab kubur, ya nauzubillah min dzalik ya, maka kita akan mengingkari, nggak ada itu kayak gitu azab kubur, nikmat kubur gitu. Apalagi selama puluhan tahun kita hidup, kita tuh melihat kuburan yang gitu-gitu aja gitu loh, nggak masuk. Tapi jangan pikirin dari awal. Kata Nabi SAW, orang ini sedang diazab kubur. Ada azab kubur ya? Oh, karena Nabi yang bilang, pasti benar. Coba dari situ dulu. Nanti baru logika akan ikut. Nggak mungkin Nabi berbohong, kemudian Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan mudah bagi Allah untuk mengadakannya. Iya. Ya. Nah sekarang kalau misalnya Anda bilang kepada antum, mungkin nggak Allah Subhanahu Wa Taala memberikan antum pagi ini juga uang 500 miliar? Mungkin nggak? Ragu kan? Kenapa ragu? Karena antum mempertimbangkan logika antum dulu sebelum iman. Walaupun urusan nanti terwujud apa enggak, ya Allah alam, tetapi mungkin nggak? Ya mungkin, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Gitu loh. Kalau antum pakai logika antum dulu, antum nggak bakal percaya. Kenapa? Karena sepengalaman antum nggak ada orang digituin sama Allah. 500 miliar keluar geprok gitu, ya kan? Oke? Sebagaimana mudahnya antum untuk mengatakan mungkin nggak besok hari antum mati? Mudah nggak? Mungkin nggak? Kenapa antum bilang mungkin? Karena antum kadang melihat kematian orang yang mendadak tanpa diberi. Nah itu. Jadi logika dunia yang kecil ini itu jangan menjadi mizan dalil yang begitu agung. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Jadi begitu ikhwan. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan di malam purnama atas bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya maka dia mendapat bagian yang melimpah. Ini insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan mulai dari asar atau hadis ini insyaallah. Tolong judulkan, mungkin judulnya adalah ulama pewaris Nabi lah gitu. Ulama pewaris Nabi, insyaallah begitu. Ya, untuk pertemuan mendatang insyaallah taala. Taib, untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apakah ada pertanyaan ikhwas sekalian? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Wa iyyakum. Bagaimana dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Apakah itu akan derajat seseorang? Ilmu yang tidak bermanfaat. Itu kalau salah udah Anda sebutkan ya, apa pernah Anda sebutkan enggak di sini? Ilmu yang tidak bermanfaat.
Pada pekan lalu gimana? Pernah nggak ada sebut itu, Pak? Belum. Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 2 macam. Ini maksudnya ilmu yang bermanfaat, ini ilmu yang tidak bermanfaat oleh yang dianggap oleh syariat ya, tidak bermanfaat ya. Adapun kalau dianggap secara uruf, kadang-kadang ilmu yang enggak ada manfaatnya itu dianggap bermanfaat oleh lokal, kearifan lokal. Dangdut misalnya, itu ilmu juga itu kan. Iya. Karena aransemennya itu beda loh. Iya. Coba musisi barat bisa nggak bikin dangdut? Nggak bisa. Ilmu. Tapi bagi orang dangduters dan wa ikhwan dangduters ini, itu ilmu. Ya. Jadi yang kita maksud ini ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang dianggap oleh syariat tidak bermanfaat. Ada 2 macam. 1, ilmu yang tidak bermanfaat secara zat, mulghat secara zat oleh syariat tidak dianggap bermanfaat secara zat dari zatnya. Dan yang kedua, ilmu yang secara zat asli bermanfaat namun tidak bermanfaat karena faktor lainnya. Bukan dari faktor ilmunya, tapi dari faktor lainnya. Jadi ilmun la yanfa' bi dzatihi dan ilmun la yanfa' bi ghairihi. Apakah nanti bilang apakah itu akan mengangkat ilmu yang tidak bermanfaat, mengangkat derajat atau enggak gitu kan? Ilmu yang tidak bermanfaat secara zat, tidak ada manfaatnya adalah ilmu-ilmu yang dilarang oleh syariat Islam. Seperti ilmu perdukunan, santet, sulap, itu semua tidak ada manfaatnya. Ya. Yang seperti ini tidak akan menaikkan derajat seseorang. Ilmu sulap itu enggak menaikkan derajat seseorang sama sekali. Mentalis dan semisalnya. Bahkan di khilafah di Daulah Abbasiyah ya. Dan di kekhalifahan ulama-ulama yang cukup adil ketika itu. Kalau ada para penghibur raja yang main trik-trik sulap, itu memang untuk menghibur kalangan kerajaan. Maka rajanya, khalifahnya ketika itu akan memberinya hadiah sekaligus cambukan. Hadiah karena telah mau datang undangan raja atau khalifah, dan cambukan karena engkau menyuguhkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yaitu keahlian kecepatan tangan dan semisalnya. Ya. Maka ini bukan merupakan ilmu yang bermanfaat secara zat. Menghibur bagi orang-orang lalai, sulap itu menghibur. Tapi bagi orang-orang yang menuju Allah dan Rasulnya, menuju Allah dan hari akhir, menghibur gak? Iya juga kadang-kadang. Enggak. Secara tazkiyatun nufus enggak menghibur, ikhwan. Apaan coba kayak gitu? Ya memang ada curiosity ya, penasaran kok bisa dia kayak gitu. Tapi justru itulah keburukannya, terjerumus ke dalamnya. Maka mempelajari ilmu-ilmu seperti itu tidak sama sekali meninggikan derajat seseorang, bahkan merendahkannya. Bagaimana kalau mempelajarinya demi membongkar apa? Perdukunan atau trik-trik sulap, ikhwan. Membongkar trik-trik sulap itu, antum nggak perlu untuk mempelajari trik-trik sulap. Antum cukup katakan kepada mereka, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat dia. Itu mindset. Karena kalau antum cuman bongkar trik-trik sulap, akan ada trik baru yang enggak bisa antum bongkar. Ana yakin. Karena antum tidak mematikan penyakitnya. Tapi antum hanya untuk menutupi versi lama untuk nanti orang-orang membuat versi inovasi baru. Karena ketika penyakit tidak dihancurkan, maka inovasi tiada henti. Ya, jadi iklan motor, ya kan? Bagaimana dengan
mempelajari praktik perdukunan untuk membongkar trik-trik sihir, ya, untuk membongkar trik sihir. Kalau misalnya dia hanya mengetahui ini trik-trik sihir dan tidak mempelajari untuk melakukan yang semisal, untuk menampilkan diri dengan yang semisal, seperti menampilkan diri seperti dukun dan semisalnya, maka kalau untuk mengetahui ini trik-triknya supaya bisa membantah dukun, maka itu insya Allah nggak masalah. Tapi juga harus diawali dengan apa? Dengan pengingkaran terhadap perdukunan dan ilmu syar'i tentang kesyirikan perdukunan. Harus itu. Kalau cuma mengetahui aja praktek perdukunan dan mengetahui trik-trik perdukunan saja tanpa dibesikkan dengan ilmu syar'i tentang itu, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Ibaratnya antum mau membantah Nasrani tapi antum itu akidahnya masih amburadul, enggak boleh antum bantah Nasrani. Bukan karena Nasrani itu benar, bukan. Tapi antum sendiri seperti itu. Bagaimana antum bisa membantah mereka dengan baik? Antumlah yang akan keikut jadinya. Ya, itu ilmu tidak bermanfaat. Termasuk ilmu tidak bermanfaat, ilmu aransemen musik dan skill-skill berkaitan dengan itu. Itu semua memang ilmu, bagi banyak orang itu ilmu dan skill. Tapi itu semua tidak bermanfaat, walaupun dengan alasan nada dan dakwah. Enggak, itu biarkan beliau dengan usianya, ya. Itu urusan beliau udah di akhirat nanti kalau nggak taubat. Nada dan dakwah itu nggak ada dalam Islam. Seandainya itu ada dalam Islam, maka Rasulullah dan para sahabat adalah mungkin pihak yang pertama kali yang akan menggetolkan hal tersebut. Tapi rupanya tidak sama sekali. Bahkan ada beberapa hadis dan athar yang menunjukkan keharumannya. Bagaimana bisa nada dan dakwah? Ya, maksudnya nada dan dakwah kan musik, ya. Itu pun genrenya satu doang, dangdut, ya kan? Iya, nggak diluaskan gitu, nada dan dakwah metal kayak black metal gitu mungkin, enggak, ya kan? Enggak. Jadi itu memonopoli nada, ya. Baik, kemudian ilmu yang tidak bermanfaat lainnya adalah ilmu yang untuk dunia tidak mendapatkan keuntungan dan untuk akhirat juga tidak dapat pahala sama sekali. Apa? Seperti apa contohnya? Yaitu antum berta'amuk dan bertasadduk dalam ilmu duniawi. Ta'amuk itu terlalu mendalam, terlalu kepo, terlalu apa ya? Terlalu detail dalam ilmu dunia, itu juga merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Walaupun ilmu itu bagus pada basicnya, bagus. Ya. Tapi ketika memang tidak ada manfaatnya untuk keagamaan antum, tidak menambah keimanan antum, tidak bermanfaat. Apa contohnya? Banyak sebenarnya. Antum mengetahui semua harga kamera. Iya, dan semua update tiap hari kamera. Dulu ada koran isinya HP doang tuh, apa namanya? Pulsa. Iya. Mohon maaf nih kalau ada pegawainya. Kayaknya udah nggak ada itu koran. Dulu sebelum 2010 tuh kan. Itu HP kan. Dulu HP kadang masih generasi setelah generasi Nokia yang kata mereka buat ngelempar anjing itu loh. Yang buat truk kalau misalnya mau jatuh dijegat sama itu. Ya. Itu kan koran-koran seperti itu tuh laris tuh. Mulai ada inovasi terbaru yang mana itu masih jadul sekali bagi kita sekarang, ya. Sampai kemudian tahun 2009, 2008 ada mahasiswa yang pakai HP terus ada penanya itu. Itu udah keren banget, masya Allah gitu kan. Ya, nggak tahu namanya apa itu. Nah, terus tiap pekan itu kan terbit tiap pekan beli koran tersebut. Isinya HP dan semua harga-harga update HP dihafal dan diperhatikan semua. Ini ilmu yang tidak ada manfaatnya. Beneran Pak. Tapi kan saya orang counter, hatta orang counter sekalipun. Emang HP yang di counter antum berapa sih banyaknya? Sampai antum harus hafal semuanya, update semuanya? Enggak, ini merupakan tasyadduq atau sikap yang Kebangetan dalam ilmu duniawi enggak boleh. Enggak bermanfaat. Apalagi itu harga yang terupdate dan akan basi. Ilmu-ilmu seperti ini akan basi. Sekarang apa manfaatnya? Antum hafal dulu tahun 2009, antum hafal harga-harga HP. Sekarang masih berlaku enggak ilmu tersebut? Enggak ada manfaatnya. Dan tidak menaikkan derajat antum. Antum memurajaah di masjid pun itu enggak ada yang memuji antum.
Nah, kemudian ilmu yang tidak bermanfaat bukan dari zatnya, melainkan dari sisi lain, yaitu ilmu yang pada asalnya bermanfaat namun tidak menambah keimanan dan tidak mewariskan amal, itu tidak bermanfaat. Ilmu yang pada asalnya bermanfaat namun tidak menambah keimanan atau tidak mewariskan amal, atau tidak mewariskan amal. Ya. Ilmu dunia umumnya bermanfaat. Matematika misalnya, dia manfaatnya hanya untuk dunia, kecuali kalau ilmu itu menambah iman antum atau berbuat amalan soleh. Matematika bisa nggak menambah iman? Sok, gimana caranya ya sok? Ayo, gimana caranya? Matematika menambah iman. Ya. Antum buka kursus bimbel matematika menambah iman. Ya, masya Allah. Ayo, gimana caranya menambah iman? Hukum waris, tapi bisa, iya, bisa. Hukum waris misalnya, akhirnya harus dengan matematika karena agak ngejelimet, rumit, dan nggak pakai aplikasi yang memudahkan, pakai matematika. Itu ternyata itulah yang adil, menambah iman antum ternyata ilmu waris ini. Maka iya, ini bisa menambah iman. Ya, perhitungan. Ya, zakat, kemudian perhitungan tahunan, ini itu dan seterusnya bisa menambah iman. Iya, itu bermanfaat. Tapi kalau misalnya hanya manfaat untuk duniawi saja, itu hanya manfaatnya sebatas duniawi. Apakah dia akan diangkat derajatnya? Hanya duniawi diangkat derajatnya di akhirat atau di sisi Allah enggak. Kecuali kalau itu menambah iman. Antum belajar biologi. Siapa di sini yang jual tanaman? Enggak ada. Kalau dari wajah-wajahnya nggak cocok memang. Nah, misalnya antum usaha tanaman, masya Allah. Misalnya lagi berapa tahun lalu kan, atau 3 tahun belakangan kan memang booming gitu kan. Ada tanaman ini, tanaman itu. Wah, antum perhatikan dan antum hafal nama-namanya secara lokal dan nama-namanya secara internasional. Nama-nama Latin juga antum hafal. Karena ini memang anak berdagang harus product knowledge-nya harus bagus gitu kan. Nah, antum hafal juga fungsi-fungsinya. Dan antum perhatikan setiap hari tanaman-tanaman ini ternyata di balik itu ada hikmah, ada kebaikan. Dan antum melihat di sini ada sisi iman, dengan kacamata iman antum melihat tanaman-tanaman ini. Maka ini bermanfaat. Dunia mendapatkan benefit dan juga bermanfaat untuk akhirat karena menambah iman. Iya, menambah iman. Ya. Apalagi bisa berbuah amal enggak? Bisa berbuah amal. Nah, ini bermanfaat. Tapi jika itu tidak menambah iman, tidak berbuah amal, enggak ada manfaat dalam Islam. Maka itu yang Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, baik tidak bermanfaat secara zat atau tidak bermanfaat karena faktor lain, yaitu tidak membuahkan amal atau tidak menambah iman. Kita punya ilmu tentang terapan ilmu fikih, tapi kita udah ilmunya aja, mengamalkan mah enggak bermanfaat. Ini juga akan mendatangkan laknat takutnya nanti. Seperti itu, Pak ya. Oh iya, jazakallah. Ada lagi ikhwan? Udah jam 5:30 lebih loh. Ayo. Iya. Tapi ada lagi itu satu lagi. Enggak antum dulu, fadhil. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dijelaskan bahwa ahli hadis itu sikapnya terhadap asar, terhadap sesuatu yang datang, misalnya dia dan satunya lagi tafsir Quran itu berbeda, dan satunya dikencangkan, yang satunya dilonggarkan. Bagaimana dengan kitab misalnya Fadhailul Amal? Yang sifatnya itu ada kadang baik-baiknya, misalnya kalau kamu melakukan ini dan ini, jadi walaupun hadisnya itu dhaif, ya. derajat tertentu. Bagaimana sikap bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu yang itu? Baik, jazakallah khair. Fadhailul Amal itu kitab yang biasa. Jadi rujukan jamaah tabligh itu bukan kitabnya ahli hadis. Sehingga ahli hadis itu tidak punya kepentingan terhadap kitab itu. Dan kalau mereka didatangkan ke kitab dengan kitab itu, mereka menganggap ini hadis banyak yang dhaif, banyak yang maudhu'. Jangankan Fadhailul Amal ya, kita ke kitab yang jauh lebih populer, yaitu Ihya Ulumuddin. Itu kitab nggak dipakai sama ahli hadis. Kenapa? Karena di dalamnya banyak hadis-hadis yang
palsu, atau bukan banyak, mungkin beberapa hadis palsu dan sekian banyak hadis dhaif. Maka para ahli hadis pun ketika mentakhrij mengkritisi. Ya, makanya ada takhrij terhadap Ihya Ulumuddin karya Al-Hafiz Al-Iraqi. Ini concernnya sebagian ahli hadis terhadap beberapa kitab yang di dalamnya banyak hadis-hadis. Maka diteliti, oh ternyata ini hadis dhaif, ini ada yang palsu, ini ada yang sahih dan seterusnya. Nah, adapun fadhailul amal, para ulama, Anda nggak tahu siapa ulama hadis yang kemudian mentakhrij atau mencari sanad hadis untuk hadis-hadis di fadhailul amal, tapi yang pasti ada dan terhukumi hadis-hadis tersebut tidak sedikit darinya yang lemah atau palsu. Jadi mereka ahlul hadis sejati, mereka ketika sudah ada manna dan salwa, maka kenapa harus pakai bawang putih dan bawang merah? Ngerti nggak maksud anak? Kenapa harus kita bersikap seperti orang Yahudi? Ketika sudah ada kitab-kitab targhib dan targhib, kemudian ada kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab lainnya yang banyak hadis sahih padanya, maka kenapa kita meninggalkan manna dan salwa, berpihak kepada bawang putih bawang merah? Kan bawang putih bawang merah itu kan sinetron, ya kan? Iya. Jadi begitu maksudnya. Adapun yang lebih memilih bawang putih, bawang merah, kacang adas dibandingkan dengan manna dan salwa, maka ada keserupan dengan Yahudi mentalnya. Yaitu mereka yang lebih pro ke kitab-kitab seperti itu dan meninggalkan kitab-kitab yang bersanad yang sahih. Begitu. Ada keserupan dengan Bani Israel. Maka kalau misalnya ada orang ya mirip dengan antum pakaiannya tapi agak lusuhan dikit, kemudian habis itu ya pakai kitab Fadhailul Amal, antum kata ini pakai Sahih Bukhari, coba bisa mau nggak? Afwan, ini kitab ujung, wah Yahudi antum, jangan gitu. Bani Israel antum ya jangan. Tapi memang ada keserupaan sikap, ada keserupaan sikap. Ya tidak bersyukur dengan yang sudah Allah fadilahkan ke umat ini berupa kitab-kitab hadis-hadis yang sudah mapan bersanad dan sahih, malah nyari yang kayak gitu-gitu. Ya seperti itu. Wafik. Barakallah. Mas bro, Pak Bapak, ya antum? Hah? Masih bisa insyaallah. Ini 50.000 per soal. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya Ustaz, Anda pernah membaca hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kelak akan muncul. Itu antum topinya memang kayak gitu ya? Atau itu pakai topi atau pakai peci ya itu ya? Oh. Emang kayak gitu cara makainya? Ini yang disebut peci hijrah bukannya? Hah? Oh kebalik? Enggak, Anda jadi Anda ngeliatnya kayak ini orang sengak banget ini kamera, kayak songong banget gitu. Ayo lanjut. Anda pernah membaca apa tadi? Anda pernah membaca hadis bahwa kelak akan muncul satu golongan orang yang membaca Al-Quran tidak melewati kerombongannya. Mohon untuk dijelaskan apa maksud dan maknanya Ustaz. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Makna ini ada makna umum, ada makna khusus. Makna khususnya itu khawarij. Ya. La yakhruju an khanazirihim. Astagfirullahaladzim. Enggak lafalnya, nah, takut salah lafalnya. Pokoknya tidak melewati kerongkongannya, artinya dia hanya di ujung lidah saja. Hanya di ujung lidah. Makanya nanti dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu ada yang disebut namanya ilmu lisan. Ilmu lisan itu ilmu yang hanya di ujung lisan. Sekali berkata keluar dia dari lisan. Udah nggak ada lagi, nggak tersisa lagi ilmunya dalam hatinya. Nggak sampai hati ilmunya. Bacaan Al-Quran nggak sampai hati. Nggak sampai ke nggak melewati kerongkongan. Nggak melewati itu. Maka ini adalah yang Rasulullah SAW kabarkan nanti akan keluar, akan muncul orang-orang seperti ini. Dalam suatu riwayat disebutkan aktsaru munafiqi hadhil ummati qurra'uha. Kebanyakan orang munafik dari kalangan umatku ini adalah qurra'nya, para ahli qiraahnya, para pembaca Al-Qur'annya. Maksudnya di sini qurra di zaman Nabi SAW itu disebut orang yang rajin baca Quran, yang mana baca Quran itu membuat kita itu minder gitu, saking dia tuh rajinnya baca Quran. Dan ternyata ketika Nabi SAW membagikan satu harta dan ada seorang yang protes,
Ya Muhammad, i'dil, bersikap adillah engkau wahai Muhammad. Ya, kata Nabi Muhammad, kalau bukan aku lagi bersikap adil, siapa lagi yang bersikap adil? Artinya Rasulullah saja diprotes di hadapan mukanya gitu loh. Maka ternyata orang ini adalah bibit-bibit Khawarij. Dia punya teman-teman yang kalau misalnya kalian melihat dia baca Quran, mereka baca Quran, kalian minder dengan bacaannya. Melihat sholat mereka, kalian minder dengan sholatnya. Artinya ahli ibadah betul-betul, tapi tidak di atas ilmu. Dan mereka sufaha, hadithul ahlam, yaitu mereka orang-orang bodoh dan masih muda belia. Artinya tidak punya ilmu, membaca Al-Quran hanya sebatas di lidah saja. Ini makna Khawarij. Atau makna lebih umum, yaitu siapapun orang-orang yang baca Quran tapi mereka tidak mau memahami Al-Quran itu dengan baik. Maka ada ancaman juga bagi orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Ya, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ya, atau ada kunci-kunci di hati mereka. Jadi bisa maksud umum yaitu orang-orang yang tidak mau faham Al-Quran, bisa masuk khusus yaitu orang-orang Khawarij. Iya, karena orang Khawarij atau melihat mereka orang yang paling strict dalam beragama. Tapi mereka adalah orang yang paling terbodoh dalam beragama. Kayak mereka melakukan suatu tindakan yang tidak disyariatkan dalam agama dan tindakan itu berbahaya untuk keumuman kaum muslimin. Ya seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara enggak mau memahami dengan baik tentang agama ini. Seperti itu. Ya. Khalas? Taib. Alhamdulillah. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairal jaza ikhwas sekalian dan akhwat atas kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.